Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu half adder. Half adder adalah adder sederhana yang hanya dapat melakukan pengurangan bilangan biner 1 bit. Half adder memiliki dua input, yaitu A dan B, dan menghasilkan dua output, yaitu S atau summary dan carry out atau cout. Output sum dari half adder sama dengan exclusive OR dari dua input, dan output carry sama dengan AND dari dua input. Di dalam half adder subtraction, kasusnya agak berbeda karena inputnya yaitu A dan B dan memiliki dua output, yaitu diff atau different dan borrow out atau B out. Half adder sendiri memiliki beberapa keterbatasan, yaitu hanya dapat digunakan untuk mengurangi bilangan biner 1 bit dan tidak dapat menangani carry dari operasi pengurangan sebelumnya. Di sini ada tabel kebenaran dari half adder subtraction. Seperti yang kita lihat, di sini ada dua input, yaitu A dan B, dan memiliki dua output seperti yang dijelaskan tadi, yaitu different dan borrow. Kemudian kita akan membuktikan tabel kebenaran berikut. Baik, di sini kita akan membuktikan tabel kebenaran menggunakan simulasi rangkaian. Untuk penjelasan simulasi rangkaian ini dapat dilihat penjelasannya dari video-video kelompok sebelumnya. Di sini saya hanya akan membuktikan tabel kebenaran menggunakan rangkaian tersebut. Baiklah, untuk yang pertama yaitu input A-nya 0 dan input B 0. Di sini bisa kita lihat menghasilkan diff atau different yaitu 0 dan borrow out yaitu 0. Sesuai dengan tabel kebenaran yang sudah dijelaskan tadi. Kemudian di sini input A-nya 0 dan kita ubah input B-nya menjadi 1. Nah, di sini kita bisa melihat adanya perubahan, yaitu output diff atau different-nya berubah menjadi 1 dan output borrow-nya berubah juga menjadi 1 sesuai dengan tabel kebenaran tadi. Selanjutnya kita akan mengubah input A-nya menjadi 1 dan input B-nya menjadi 0. Di sini kita bisa lihat outputnya yaitu diff-nya 1 dan output borrow-nya yaitu 0 sesuai dengan tabel kebenaran half adder subtraction. Kemudian untuk tabel yang terakhir atau kolom yang terakhir, baris terakhir, kita bisa lihat yaitu dengan input A yaitu 1 dan input B juga 1. Nah, di sini kita bisa melihat outputnya yaitu diff atau different-nya 0 dan output borrow out-nya juga 0 sesuai dengan tabel kebenaran half adder subtraction. Selanjutnya adalah full adder. Full adder adalah adder yang lebih kompleks yang dapat melakukan pengurangan bilangan biner multibit. Full adder memiliki 3 input, A, B, C input dan 2 output yaitu sum dan cout. Output sum dari full adder sama dengan exclusive OR dari 3 input dan output carry sama dengan AND dari 2 input pertama dan carry in. Full adder memiliki dua keterbatasan, yaitu yang pertama, hanya dapat digunakan untuk mengurangi bilangan biner multibit jika carry in selalu 0. Ini karena carry belum. Full adder memiliki dua keterbatasan, yaitu yang pertama, hanya dapat digunakan untuk mengurangi bilangan biner multibit jika carry in selalu 0. Hal ini karena output carry dari full adder digunakan untuk menentukan carry ke full adder berikutnya. Jika carry in tidak selalu 0, maka hasil pengurangan akan berbeda dari yang diharapkan. 2. Tidak dapat menangani carry yang dihasilkan dari pengurangan sebelumnya. Hal ini karena output carry dari full adder hanya dapat digunakan untuk menentukan carry ke full adder berikutnya. Jika carry yang dihasilkan dari pengurangan sebelumnya tidak dihitung, maka hasil pengurangan akan berbeda dari yang diharapkan. Berikut adalah tabel kebenaran
dari full adder. Sekarang kita akan melakukan pembuktian pada tabel kebenaran full adder. Oke, yang pertama, seperti pada tabel tadi, jika input pertama 0, input A dan B-nya adalah 0, dengan borrow in-nya 0, different dan borrow out-nya akan bernilai 0. Selanjutnya, jika input A dan B-nya bernilai 0 dan borrow in-nya bernilai 1, maka akan menghasilkan different outputnya. Outputnya different-nya adalah bernilai 1 dan output borrow out-nya bernilai 1. Oke, selanjutnya jika input A-nya bernilai 0 dan B-nya bernilai 1 dan borrow in-nya bernilai 0, maka outputnya akan menghasilkan different 1 dan borrow out-nya 1. Selanjutnya, jika input A-nya 0 dan input B-nya 1 dengan borrow in-nya 1, maka outputnya akan menghasilkan different 0 dan borrow out-nya bernilai 1. Oke, selanjutnya, jika input A-nya bernilai 1 dan input B-nya bernilai 0 dengan borrow in-nya bernilai 0, maka outputnya akan menghasilkan different 1 dan borrow out-nya bernilai 0. Selanjutnya, jika input A-nya bernilai 1 dengan input B-nya bernilai 0 dengan borrow in-nya bernilai 1, maka menghasilkan output different dan borrow out yang sama-sama bernilai 0. Selanjutnya, jika input A dan B-nya bernilai 1 dengan borrow in-nya bernilai 0, maka outputnya juga akan bernilai 0. Dan yang terakhir, jika input A dan B-nya bernilai 1 dan borrow in-nya bernilai 1 juga, akan menghasilkan output different dan borrow out bernilai 1. Sekian pembuktian logika dari saya. Nah, di sini kita akan membahas tentang parallel adder. Parallel adder subtraction adalah rangkaian logika digital yang digunakan untuk melakukan operasi pengurangan bilangan biner secara paralel. Rangkaian ini terdiri dari beberapa full adder yang dihubungkan secara paralel. Untuk melakukan pengurangan bilangan biner menggunakan parallel adder subtraction, bilangan pengurang terlebih dahulu harus diubah menjadi bilangan negatif. Untuk mengubah menjadi bilangan negatif, ada dua cara untuk mengubahnya, yaitu dengan menggunakan komplemen 1 dan komplemen 2. Parallel adder sendiri sebenarnya memiliki juga beberapa keterbatasan, yaitu biaya yang lebih tinggi dan kesulitan dalam mendesain dan menguji. Berikut kita akan membahas tentang contoh soal sekaligus pembuktian menggunakan simulasi rangkaian. Baik, di sini saya akan mencoba membuat contoh soal sekaligus menyelesaikan contoh soal yang saya buat. Yang pertama yaitu adalah 1001 dikurang 1101. Untuk penyelesaiannya, pertama kita tulis dulu soalnya ulang, 101 dan 1101. Untuk bilangan pengurang, yang pertama yang harus kita lakukan adalah mengubahnya menjadi komplemen 1, yaitu ones komplement. Cara komplemennya sudah dijelaskan di awal, jadi di sini saya hanya langsung eksekusi saja. Yang pertama yaitu membalikkan semua bit ya, yaitu hasilnya menjadi 0 0 1 0. Kemudian hasil komplemen satunya kita ubah menjadi twos komplement, yaitu dengan cara komplemen 1 tadi kita tambah dengan 1 sehingga hasilnya menjadi 0 0 1 1. Kemudian hasil dari twos komplement tadi dijumlahkan dengan bilangan bilangan yang dikurangi tadi, yaitu sehingga menjadi seperti ini. Itu 1001 ditambah dengan 0011.
Pertama yaitu seperti penjumlahan biner pada umumnya, yaitu 1 ditambah 1 yaitu dengan 0 simpan 1, 1 gitu, 0 simpan 1, 1 0 itu jadi 1 dan ini jadi 1. Kemudian karena hasilnya di sini negatif atau di bit depannya itu 1, kita akan mengubahnya menjadi bilangan yang merepresentasikan jawabannya dengan dikomplementkan lagi, yaitu pertama kita komplementkan 1 lagi, yaitu dengan membalikkan bitnya sehingga menjadi 0 0 1 1. Setelah dikomplement 1 kan, kita akan menggunakan lagi komplement 2, yaitu dengan cara menambahkan komplement 1 ini dengan angka 1, yaitu 0 0 1 1 ditambah dengan 1. Kita akan hitung lagi, yaitu 1 or 1 itu 0 simpan 1, itu 0 simpan 1, 1 dan 0. Ini adalah hasil pengurangan dari 1001 dikurang 1101 yang direpresentasikan dalam bentuk negatif seperti ini dengan cara menggunakan tus komplement. Ya, terbaik untuk yang contoh keduanya. Kita akan eksekusi lagi. Pertama itu kita tulis dulu soalnya, itu 1 0 0 0 1 1 0 1 dikurang dengan 1 1 1 0 0 0 0 1. Seperti yang contoh soal yang pertama tadi. Yang pertama itu kita ubah menjadi ones complement, yaitu dengan cara membalikkan semua bitnya sehingga menjadi 0 0 0 1 1 1 1 0. Kemudian hasil dari ones complement ini kita ubah menjadi twos complement, itu dengan cara menambahkan ones complement ini dengan 1 sehingga menjadi 0 0 0 1 1 1 1 0 ditambah dengan 1. Hasilnya yaitu 1 1 1 1 1 1 0 0 0. Kemudian hasil dari twos complement ini dijumlahkan dengan angka ini, yaitu sehingga menjadi seperti ini, yaitu 1 0 0 0 1 1 0 1 dijumlahkan dengan 0 0 0 1 1 1 1 1. Sehingga hasilnya seperti ini. Yang pertama itu 1 1 yaitu 0 simpan 1, 1 0 1 itu 0 simpan 1, 1 1 1 itu 1 simpan 1, 1 1 1 itu 1 simpan 1, 1 0 1 berarti 0 simpan 1, kemudian 1 tambah 0 itu 1 dan 0 1. Ini adalah hasil penjumlahan bilangan berikut. Tetapi jika kita convert menjadi desimal, ini berbeda dengan hasil pengurangan angka ini dan angka ini. Jadi yang perlu kita lakukan adalah menggunakan lagi twos complement, yaitu yang pertama yang kita lakukan yaitu diubah menjadi ones complement terlebih dahulu sehingga menjadi 0 1 0 1 0 0 1 1. Kemudian ones complement ini kita ubah menjadi twos complement dengan cara menambahkan 1 seperti ini, 0 1 0 1 0 0 1 1 ditambah dengan 1. Hasilnya akan seperti ini, 1 1 yaitu 0 simpan 1, 1 1 itu 0 simpan 1, 1 tambah 0 yaitu 1, sisanya kita turunkan yaitu 0 1 0 1 0. Jika dikonvert menjadi desimal, angka binar ini adalah hasil dari pengurangan angka binar ini. Oke.